وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين وبعد. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih menitipkan kita umur panjang. Guna dan tujuan kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidup ini bukan untuk bersantai-santai. Ternyata hidup ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk memenuhi apa yang kita senangi. Ternyata hidup ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidup yang singkat, yang mungkin ada yang meninggal di usia muda, ada yang meninggal di usia tua, yang umurnya kadang tak lebih dari 60 tahun, ataupun hanya kadang 30 tahun, ataupun 40 tahun. Kalau kita baca pada umurnya Rasulullah SAW 63 tahun, gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Kalau hidup terasa sulit, itulah hidup. Kalau hidup terasa mudah, bisa jadi kita dalam ambang kekufuran. Kalau hidup tak ada ujian, tak ada nikmatnya hidup. Kalau hidup selalu mudah-mudah saja, boleh jadi Allah tak mau lagi memandang kita. Namun apabila kita hidup merasa lapang dengan syukur, merasa ini cukup, merasa ini hidup untuk beribadah kepada Allah, salat tak tinggal, puasa dijalankan, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, salat sunnah dibuat, baca Quran begitu sering, kita merasa beribadah. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sayyidil ayyam, pada penghulu segala hari Jumat. Memperbanyak salawat pada hari Jumat adalah salah satu amal-amal ibadah yang utama dilaksanakan di hari Jumat. Kadang kita merasa salawat satu kali hingga 33 kali tidak cukup. Namun apa kata Rasulullah SAW? Kata pada sahabatnya, "Ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepada Engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Lebih banyak, lebih banyak. Aku ingin bersalawat kepada Engkau 2/3 dari hidupku ya Rasulullah ketika hariku." Maka Rasulullah mengatakan, "Lebih banyak, lebih banyak. Ya Rasulullah, maka aku ingin bersalawat kepada Engkau setengah dari hidupku ya Rasulullah. Lebih banyak, lebih banyak. Ya Rasulullah, aku masih senantiasa bersalawat kepada Engkau." Kata Rasulullah, "Lebih banyak, lebih banyak." Ternyata makin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, makin kita tahu posisi kita, bahwasanya Rasul itu adalah suri tauladan kita. Kemudian Allah adalah Rabb kita. Dan semakin banyak kita mengimani apa-apa yang menjadi rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada mereka, iman kepada Rasul, rukun iman yang mana kita imani, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita merasakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu sama dengan kita. Itu adalah pemikiran yang sama antara presiden dengan rakyat sebagai saudara, antara anak dan orang tua sebagai saudara. Lalu karena lemahnya iman, kita menganggap kita dan Rasul itu sama.
Kita menganggap Nabi itu manusia biasa. Kita menganggap Rasul itu manusia biasa. Padahal mereka jauh lebih dicintai dan jauh lebih bertakwa daripada kita. Mereka adalah manusia biasa. Oleh karena itu sebelum Khatib menyampaikan mau'izah khutbah pada kesempatan kali ini, Khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib menyampaikan sebuah judul mau'izah khutbah pada kesempatan kali ini, yaitu kemaksuman para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan tahu siapa nabi dan siapa rasul. Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan nabi manusia pilihan Allah yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jika dia adalah rasul, sudah pasti nabi. Mereka para nabi dan rasul itu sudah tentu maksud. Mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah insan-insan yang mulia, memiliki hati-hati yang terjaga, qalbu yang selalu ingat, dan mereka selalu menjaga perilakunya karena mereka merasa selalu dihadapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik perilakunya ataupun pikirannya ataupun qalbunya, mereka menjaganya untuk senantiasa ingat dan selalu berhati dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah berbeda. Perbedaan kita dengan Nabi sudah jauh sekali. Kalau kita tak nampak orang melakukan satu berdosa, tak nampak orang ingin berbuat sesuatu, padahal Allah Maha melihat. Tak apa-apa, tak nampak sama ustaz, tak masalah. Itu pemikiran-pemikiran dari syaitan Allah. Begitu juga ketika seorang ustaz berkata, jangan bergaul dengan laki dan perempuan, dilarang bercerita dengan laki dan perempuan. Lalu tiba saatnya ketika ustaz tak ada, mereka mengobrol antara laki dan perempuan. Bahkan saya bercakap, ustaz tak tahu betul, namun Allah tahu. Namun apabila ada perbedaan kita dengan Nabi, dia ada perbedaan kita dengan Rasul, jauh sekali berbeda. Nabi tidak ada sendirinya, dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berzikir mengumpul astagfirullah. Mereka takut dalam keadaan lapang ataupun sepi. Mereka selalu takut dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sunyi. Mereka selalu ingat bahwasanya Allah senantiasa memperhatikannya. Maka Nabi dan Rasul itu adalah Nabi role model. Role model itu adalah suri tauladan. Maka pada Rasulullah SAW, "Bu'itsu litammima makarim al-akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak Rasul Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghulu setelah Nabi dan Rasul, khatamul anbiya wal mursalin, maka dia adalah role model bagi kita. Dia adalah suri tauladan kita. Dia adalah contoh dalam kehidupan kita supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini pasti Tuhan, umat Islam dan seluruh manusia ini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara jutaan manusia miliaran dan triliunan manusia sekarang ini, bagaimana caranya agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita mengambil posisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengikuti ajaran dari Rasul
pilihan Allah dan mereka memiliki derajat yaitu maksum di sisi Allah Subhanahu